Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Penulisan dan Penelitian yang berjudul tentang analisa dan perancangan sistem penerimaan siswa baru SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur. Nama Muhammad Arfandi Ma'ruf, NIM 7011900006. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun pembahasannya yaitu bab 1, latar belakang. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa globalisasi ini dirasakan telah semakin pesat dan canggih. Semua hal ini dikarenakan hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang semakin maju. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan ilmu komputer yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Dan di SMA 6 Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu pendidikan formal untuk mendidik anak-anak tingkat sekolah menengah atas. Saat ini proses penerimaan siswa baru dilakukan dengan metode konvensional, di mana proses seleksi dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan referensi sekolah menengah pertama, di mana siswa langsung diterima tanpa dilakukan tes tertulis, dan proses penerimaan dilakukan secara tertulis. Agar tercipta suatu sistem yang memadai yang mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat mengatasi proses penerimaan siswa baru secara cepat dan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selain itu, hasil seleksi penerimaan siswa baru lebih akurat dan calon siswa yang diterima sesuai dengan hasil yang diharapkan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana menganalisa dan merancang sistem penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur sehingga nantinya dapat digunakan proses pengembangan sistem selanjutnya. Batasan masalah. Untuk menghindari pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ada, maka peneliti ini dibatasi yaitu hanya menganalisa dan merancang sistem penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur yang meliputi 1. Penerimaan, 2. Ujian atau seleksi, 3. Registrasi dan pelaporan. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisa dan merancang sistem penerimaan siswa baru pada SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur. Batasan masalah. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat bagi pemakai. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan adanya analisis dan perancangan sistem ini, maka akan mempermudah bagi pengembangan untuk melanjutkan ke tahap pembuatan aplikasi yang nantinya dapat membantu SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur dalam melakukan proses penerimaan siswa baru. Manfaat bagi penulis. Adapun manfaat penelitian bagi penulis yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hal perancangan sistem. 3. Manfaat bagi pembaca. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Analisis sistem didefinisikan bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Sementara sistem desain diartikan sebagai menjelaskan dengan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi diimplementasikan. Dengan demikian, analisis dan desain sistem informasi atau ANSI. Tanggung jawab seorang analisis berdasarkan pendekatan analisis dan desain meliputi A. Bagaimana membangun sistem informasi, bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis komputer. C. Bagaimana memecahkan masalah dalam organisasi sistem informasi. Sedangkan perancangan sistem adalah rencana mengimplementasikan hasil dari analisis sistem yang dilaksanakan, meliputi seluruh karakteristik sistem desain seperti spesifikasi file, prosedur-prosedur operasi sesuai dengan kebutuhan pemakai.
Bab 3. Landasan teori. Dalam landasan teori ini memakai 5 teori, yaitu 1. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. 2. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing aliran berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. State chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimul yang diterima. 4. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna dan display, berupa message atau pesan yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. 5. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut dan properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Bab 4. Metodologi penelitian. 1. Studi literatur. Pada tahap ini ada 5 tahap yang dilalui peneliti, yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan gambaran umum sekolah SMA Negeri 6 Tanjung Jabung Timur. 2. Menganalisis sistem yang berjalan. 3. Menganalisis sistem yang diusulkan. 4. Arsitektur sistem. 5. Memodelkan use case, sehingga menghasilkan suatu aplikasi basis data yang siap diimplementasikan kepada user. 2. Alat dan bahan. Alat. Dalam penelitian ini membutuhkan beberapa yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun perangkat keras dalam penelitian ini menggunakan seperangkat personal komputer dengan spesifikasi minimum prosesor Intel Pentium 4 2,0 GHz dengan RAM 1 GHz, CD-ROM, monitor, keyboard, mouse, printer. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan yaitu operating system Microsoft Windows XP sebagai sistem operasi, MySQL sebagai database, dan Microsoft Video sebagai tool dalam desain dan perancangan. B. Bahan. Bahan yang dibutuhkan yaitu data-data dan informasi antara lain data siswa, data pendaftaran, data ijazah, data sekolah, informasi pengumuman tes, informasi pengumuman hasil tes, data nilai tes, dan data berkas pendaftaran. 3. Pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini memakai 3 metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode studi pustaka. Prosedur kerja. Analisa dan perancangan sistem. Metode perancangan yang digunakan yaitu metode Object Oriented Design atau OOD. Menurut Utomo, tujuan OOD adalah untuk melakukan transformasi model analisis yang dibuat dalam fase analisis ke dalam model perancang. OOD adalah tahap perancangan dimulai dengan hasil keluaran yang dihasilkan tahap analisis, dan aktivitas yang dilakukan adalah secara perlahan bergeser tekanannya dari domain aplikasi atau persoalan menuju domain komputasi untuk pembangunan software. Bab 5. Jadwal penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan jangka waktu 6 bulan, yang mana dari tanggal 29 bulan 1 2021 sampai dengan tanggal 8 bulan 7 2021. Daftar pustaka yang pertama